Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Di sebuah kota kecil yang sunyi, hiduplah seorang wanita bernama Aisyah. Ia adalah istri yang setia dan penuh kasih, mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk rumah tangga dan suaminya, Farhan. Pernikahan mereka telah berlangsung selama 7 tahun, dan di tahun ke-7 itu, Aisyah tengah mengandung anak kedua mereka. Farhan adalah pria yang tampak bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan, sementara Aisyah memilih menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak pertama mereka yang masih berusia 5 tahun. Selama kehamilannya, Aisyah merasakan perubahan sikap Farhan. Suaminya mulai sering pulang larut malam, alasannya selalu pekerjaan. Ponselnya pun semakin sering ia jaga, tidak lagi sembarangan diletakkan di meja seperti dulu. Suatu malam, saat usia kandungannya menginjak 9 bulan, Aisyah terbangun karena merasa perutnya mulas hebat. Ia segera membangunkan Farhan yang tertidur di sampingnya. Dengan wajah mengantuk dan raut tak sabar, Farhan mengantar Aisyah ke rumah sakit. Persalinan Aisyah berlangsung sulit. Ia berjuang antara hidup dan mati demi melahirkan buah hatinya ke dunia. Sementara itu, Farhan yang semula menemani di rumah sakit, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ketika Aisyah bertanya pada suster, mereka hanya mengatakan bahwa Farhan pergi sebentar. Namun, waktu berlalu berjam-jam, hingga akhirnya bayi mereka lahir tanpa kehadiran sang ayah. Dalam kondisi lemah, Aisyah merasakan hatinya perih, tangis, kebahagiaan karena kelahiran anaknya bercampur dengan luka karena ketidakhadiran suaminya di saat terpenting. Ia mencoba menghubungi ponsel Farhan, tetapi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya, di tengah malam, seorang teman dekatnya, Winda, mengiriminya pesan yang membuat dadanya nyaris pecah. "Aisyah, maaf aku harus kasih tahu ini. Farhan sedang menikah lagi malam ini di sebuah hotel." Dunia Aisyah seakan runtuh seketika. Tangannya gemetar, air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Ia tidak ingin mempercayainya, tetapi Winda mengirimkan foto, sebuah bukti nyata yang tak terbantahkan. Dalam foto itu, tampak Farhan berdiri di samping seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin sederhana. Wajahnya terlihat bahagia, seolah-olah tidak ada istri yang tengah berjuang melahirkan anaknya sendiri di rumah sakit. Aisyah tidak dapat berkata-kata. Hatinya hancur. Tubuhnya terasa lemas, namun ia harus tetap kuat untuk bayinya. Kekecewaan yang membuncah di dadanya bercampur dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Kenapa Farhan tega melakukan ini? Apa salahnya selama ini? Apa kurangnya dirinya sebagai istri? Sejak kejadian itu, Aisyah memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi Farhan. Ia ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia mulai menggali informasi, mencari tahu siapa wanita yang dinikahi suaminya. Dengan bantuan Winda, ia menemukan fakta mengejutkan. Wanita itu bernama Rina, seorang karyawan baru di kantor Farhan. Usianya lebih muda, dan ia diketahui berasal dari keluarga yang cukup berada. Farhan baru pulang ke rumah 3 hari setelah pernikahannya dengan Rina. Wajahnya tampak lelah, namun bukan karena bekerja, melainkan karena menghabiskan waktu dengan istri barunya. Begitu melihat Aisyah yang sedang menggendong bayi mereka, ia memasang raut bersalah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aisyah menatap suaminya dengan dingin. "Kau menikah lagi?" tanyanya. Suaranya bergetar menahan emosi. Farhan terkejut, tetapi ia mencoba bersikap biasa saja. "Siapa yang bilang?" Aisyah tertawa kecil, getir. "Jangan pura-pura bodoh, Farhan. Aku tahu semuanya. Aku punya bukti. Foto-foto pernikahanmu sudah ada di tanganku." Farhan terdiam. Ia tahu tidak ada gunanya berbohong lagi. Aku minta maaf Aisyah. Aku tidak bermaksud menyakitimu, katanya dengan nada merendah. "Apa? Tidak bermaksud menyakitiku? Saat aku bertaruh nyawa melahirkan anak kita, kau malah menikah dengan wanita lain." Aisyah tidak bisa lagi menahan air matanya. Sejak kapan kau menjalin hubungan dengannya?" Farhan menunduk. "Sudah beberapa bulan ini. Aku terpaksa menikahinya karena dia hamil." Kata-kata itu menampar hati Aisyah lebih keras daripada yang ia bayangkan. "Jadi,
Farhan berselingkuh hingga membuat wanita lain hamil? Betapa bodohnya ia selama ini, percaya bahwa Farhan hanyalah pria sibuk yang kelelahan karena pekerjaan. Aisyah menghela napas panjang. Ia tahu bahwa menangis tidak akan mengubah apapun. Ia harus memikirkan masa depannya dan kedua anaknya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Farhan mulai jarang pulang. Ketika pulang pun, ia tidak lagi memperlakukan Aisyah dengan baik. Sikapnya berubah dingin, bahkan seringkali bersikap kasar. Ia lebih sering menghabiskan waktunya dengan Rina. Aisyah hanya bisa bertahan demi anak-anaknya, tetapi batinnya tersiksa. Hingga suatu hari, kabar buruk tentang Farhan mulai beredar. Rupanya, bisnis mertuanya, ayah dari Rina, mulai mengalami kemunduran. Kondisi keuangan keluarga itu memburuk, dan Farhan yang sebelumnya hidup nyaman dalam limpahan harta mertuanya kini mulai merasakan kesulitan. Ia pun terlibat utang yang cukup besar karena gaya hidup mewah yang selama ini ia jalani. Di sisi lain, Rina yang selama ini dimanjakan dengan kemewahan, mulai kehilangan rasa cintanya pada Farhan. Ia merasa terbebani dengan kondisi suaminya yang tak lagi bisa memberinya kehidupan layak. Hubungan mereka pun mulai retak. Farhan mencoba kembali mendekati Aisyah, berharap ia bisa kembali diterima di rumah. Namun, saat itu, Aisyah sudah bukan wanita lemah yang sama. Ia telah menguatkan hatinya, membangun kehidupannya sendiri. Dengan bantuan teman-temannya, ia mulai membuka usaha kecil-kecilan dan berusaha mandiri. Ketika Farhan datang ke rumah dengan wajah penuh penyesalan, Aisyah hanya tersenyum tipis. "Farhan, dulu aku pernah menangis untukmu, tapi sekarang aku sudah selesai. Aku tidak butuh laki-laki yang mengkhianati kepercayaanku." Farhan terkejut, tidak menyangka bahwa Aisyah akan setegas itu. "Aisyah, aku benar-benar menyesal. Aku salah." Aisyah menggeleng. "Penyesalanmu datang terlambat. Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Sekarang aku juga akan memilih jalanku." Farhan hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Sejak hari itu, Aisyah benar-benar menutup pintu untuk Farhan. Ia sudah cukup terluka dan tidak ada lagi alasan untuk bertahan dengan pria yang telah mengkhianatinya. Namun Farhan tidak menyerah begitu saja. Ia masih terus mencoba menghubungi Aisyah, bahkan sesekali datang ke rumah dengan alasan ingin menemui anak-anaknya. Aisyah tidak pernah melarang Farhan untuk bertemu dengan anak-anak, tetapi ia juga tidak memberikan celah bagi mantan suaminya itu untuk masuk kembali ke dalam kehidupannya. Setiap kali Farhan datang, Aisyah selalu bersikap dingin dan tegas. Ia tidak mau lagi tertipu dengan kata-kata manis atau janji palsu. Sementara itu, kehidupan Farhan semakin berantakan. Rina akhirnya menceraikannya setelah keluarganya jatuh miskin. Wanita itu tidak ingin hidup susah bersama pria yang sudah tidak bisa memberinya kemewahan. Setelah bercerai, Farhan tidak hanya kehilangan istri mudanya, tetapi juga rumah dan kendaraan yang selama ini ia nikmati. Semua aset itu milik keluarga Rina, dan kini ia benar-benar terpuruk. Farhan yang dulu selalu tampil rapi dan penuh percaya diri, kini tampak lusuh dan tak terurus. Ia kehilangan pekerjaan karena performanya menurun drastis setelah mengalami berbagai masalah pribadi. Teman-temannya pun mulai menjauhinya, terutama mereka yang dulu hanya dekat dengannya karena uang dan status. Suatu hari, ia datang ke rumah Aisyah dalam keadaan yang benar-benar berbeda. Tidak ada lagi arogansi dalam dirinya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, matanya redup, dan tubuhnya lebih kurus. Ia berdiri di depan pintu rumah Aisyah dengan wajah penuh harapan, berharap bisa kembali diterima. "Aisyah, tolong izinkan aku kembali. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku sadar aku telah berbuat kesalahan besar." Suaranya lirih, penuh rasa sesal. Aisyah menatapnya dengan ekspresi datar. Ia tidak lagi merasakan sakit seperti dulu, hanya rasa iba terhadap pria yang pernah ia cintai. Tetapi rasa iba itu tidak cukup untuk membuatnya berubah pikiran. "Aku sudah memaafkanmu, Farhan," kata Aisyah tenang. "Tapi memaafkan bukan berarti aku akan menerimamu kembali dalam hidupku." Farhan tampak putus asa. "Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali menjadi ayah bagi anak-anak kita. Kau memang ayah bagi mereka," kata Aisyah. "Dan aku tidak akan pernah menghalangi hubunganmu dengan anak-anak. Tapi kau bukan lagi suamiku, dan aku sudah memilih jalanku sendiri." Farhan terdiam,
merasakan betapa kerasnya kenyataan yang harus ia hadapi. Ia telah kehilangan segalanya, terutama wanita yang dulu dengan tulus mencintainya. Kini, ia hanya bisa menyesali perbuatannya dan menjalani hidup dalam bayang-bayang karma yang menghantamnya tanpa ampun. Sementara itu, Aisyah melangkah maju dengan penuh keyakinan. Ia tidak lagi menoleh ke masa lalu karena di depannya terbentang masa depan yang lebih cerah, masa depan yang ia bangun dengan kekuatan dan keteguhannya sendiri. Hari-hari berlalu dan Aisyah semakin mantap dengan hidup barunya. Ia tidak lagi meratapi masa lalu atau memikirkan Farhan yang kini jatuh dalam kehancuran. Fokusnya hanya pada kedua anaknya dan usaha kecil yang perlahan mulai berkembang. Dengan bantuan Winda, Aisyah mulai memperluas bisnis online yang ia rintis. Awalnya, ia hanya menjual perlengkapan bayi, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menambahkan produk lain yang banyak diminati pelanggan. Keuletannya membuahkan hasil, dan dalam waktu setahun, bisnisnya tumbuh pesat. Ia bahkan mulai menyewa sebuah kios kecil untuk membuka toko fisik. Di sisi lain, kehidupan Farhan semakin terpuruk. Setelah kehilangan pekerjaannya, ia kesulitan mencari pekerjaan baru karena rekam jejak buruknya di kantor lama. Banyak perusahaan menolak lamaran kerjanya, dan teman-teman yang dulu akrab dengannya satu persatu menjauh. Tanpa pekerjaan dan penghasilan, Farhan akhirnya harus tinggal di rumah kontrakan sederhana. Ia tidak lagi bisa menikmati kehidupan mewah seperti dulu. Bahkan untuk makan sehari-hari, ia seringkali harus berhutang pada tetangga. Suatu hari, ia mendengar kabar tentang Aisyah dari salah satu temannya yang kebetulan melihat bisnisnya berkembang pesat. "Aisyah sekarang sukses, Farhan," kata temannya itu. "Toko online-nya maju, dan sekarang dia punya toko sendiri." Farhan terdiam, hatinya terasa sesak. Wanita yang dulu ia tinggalkan, kini telah berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa membutuhkan dirinya lagi. Ia merasa semakin menyesal, tetapi ia tahu semuanya sudah terlambat. Suatu hari, dalam keputusasaan Farhan nekat mendatangi toko Aisyah. Dengan pakaian lusuh dan wajah penuh kelelahan, ia berdiri di depan toko, mengamati Aisyah yang sedang melayani pelanggan dengan senyum hangat. Ketika Aisyah menyadari keberadaannya, ekspresinya tidak menunjukkan keterkejutan atau amarah. Ia hanya menatap Farhan dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan kebencian, bukan pula kasih sayang, melainkan tatapan seseorang yang telah benar-benar melepaskan masa lalu. "Ada perlu apa kau kesini, Farhan?" tanya Aisyah. Suaranya tenang tetapi tegas. Farhan menundukkan kepalanya. Aku butuh pekerjaan, Aisyah. Aku tahu aku telah menyakitimu, tapi aku benar-benar dalam kesulitan sekarang. Aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki hidupku." Aisyah menatap pria di hadapannya itu. Ia tidak bisa lagi melihat sosok Farhan yang dulu sombong dan penuh percaya diri. Kini, ia hanya melihat seorang pria yang telah jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Ia menghela napas panjang. "Farhan, aku memang sudah memaafkanmu, tapi bukan tugasku untuk menyelamatkanmu." Farhan terdiam. Ia tidak bisa menyangkal kata-kata Aisyah. Semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. "Aku akan tetap mengizinkanmu menemui anak-anak kita," lanjut Aisyah. "Tapi untuk hal lain, kau harus berjuang sendiri. Aku sudah belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang yang pernah mengkhianati kepercayaanku." Farhan mengangguk pelan, menahan rasa sakit yang menusuk di hatinya. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah segalanya. Aisyah telah melangkah maju, sementara ia sendiri harus menanggung akibat dari semua kesalahannya. Dengan langkah gontai, Farhan pergi meninggalkan toko itu. Ia sadar, karma telah menimpanya dengan cara yang paling menyakitkan. Kehilangan segalanya, termasuk wanita yang dulu begitu mencintainya. Sementara itu, Aisyah kembali tersenyum, menatap masa depan yang semakin cerah tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Waktu terus berjalan, dan Aisyah semakin mantap dengan kehidupannya. Toko yang ia bangun dengan susah payah semakin berkembang. Ia bahkan mulai merekrut beberapa karyawan untuk membantunya. Semua ini ia lakukan demi masa depan anak-anaknya. Setiap hari, ia disibukkan dengan urusan bisnis dan keluarga. Anak-anaknya tumbuh dengan baik, terutama si kecil yang kini sudah berusia 2 tahun. Tanpa kehadiran Farhan, Aisyah belajar menjadi ibu sekaligus ayah bagi mereka. Ia membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa mereka tidak merasa kekurangan,
dalam hal apapun. Farhan sesekali datang untuk menemui anak-anaknya. Namun ia tidak lagi bisa bertingkah seperti dulu. Ia datang dalam keadaan yang jauh berbeda. Tidak lagi sebagai kepala keluarga yang berwibawa, melainkan sebagai seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Setiap kali bertemu anak-anaknya, ia berusaha bersikap ceria. Tetapi Aisyah tahu bahwa hatinya sedang menjerit dalam penyesalan. Suatu hari, Winda datang ke rumah Aisyah dengan membawa kabar mengejutkan. "Aku dengar Farhan benar-benar dalam kondisi buruk sekarang," katanya dengan nada prihatin. "Dia bekerja serabutan, bahkan sering tidur di masjid karena tidak punya tempat tinggal tetap." Aisyah terdiam sejenak. Dulu, mungkin ia akan merasa sakit hati mendengar hal ini, tetapi sekarang perasaannya sudah berbeda. Ia tidak lagi menyimpan dendam terhadap Farhan. Ia hanya melihatnya sebagai seseorang yang telah menerima akibat dari perbuatannya sendiri. "Aku kasihan padanya," ujar Winda. "Tapi aku juga ingat bagaimana dia dulu memperlakukanmu. Aku pikir dia memang pantas mendapatkan ini." Aisyah tersenyum tipis. "Aku sudah melepaskan semuanya, Win. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam kebencian. Aku hanya ingin fokus pada anak-anakku dan hidupku sendiri." Namun, meskipun ia sudah memaafkan, Aisyah tetaplah manusia yang pernah terluka. Ia tahu, meskipun waktu bisa menyembuhkan luka, bekasnya akan tetap ada. Beberapa bulan berlalu, dan Aisyah mendapat tawaran besar dari investor untuk mengembangkan usahanya ke skala yang lebih besar. Tawaran ini datang dari seorang pengusaha sukses bernama Ilham, yang terkesan dengan ketekunan dan perjuangan Aisyah dalam membangun bisnisnya. Ilham bukan hanya seorang investor, tetapi juga pria yang memiliki kepribadian hangat dan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, ia dan Aisyah semakin akrab. Ilham tidak hanya tertarik pada bisnis Aisyah, tetapi juga pada dirinya sebagai pribadi. "Aisyah, kau wanita yang luar biasa," kata Ilham suatu hari. "Aku melihat bagaimana kau bangkit dari keterpurukan dan membangun hidupmu kembali dengan kekuatan sendiri. Aku kagum padamu." Aisyah tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan demi anak-anakku." Ilham mengangguk. "Aku tahu, dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kau mengizinkannya." Perkataan itu membuat jantung Aisyah berdebar. Sudah lama ia tidak merasakan perhatian dan ketulusan seperti ini dari seorang pria. Namun, ia juga sadar bahwa hatinya masih perlu waktu untuk benar-benar terbuka. "Aku tidak ingin terburu-buru," jawab Aisyah jujur. "Aku butuh waktu untuk memastikan bahwa aku siap untuk menerima seseorang dalam hidupku lagi." Ilham tersenyum lembut. "Aku akan menunggu, Aisyah. Aku tidak terburu-buru. Yang terpenting, aku ingin melihatmu bahagia." Sementara itu, di tempat lain, Farhan semakin terpuruk. Ia mendengar kabar bahwa Aisyah kini dekat dengan pria lain, seorang pengusaha sukses yang jauh lebih baik darinya. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan Aisyah yang kini hidup dengan kebahagiaan yang dulu ia sia-siakan. Dan itulah karma yang sebenarnya, bukan hanya kehilangan materi dan status, tetapi kehilangan seseorang yang begitu berharga dan tidak akan pernah kembali. Malam itu, Farhan duduk di teras masjid kecil, tempat ia sering bermalam. Angin malam terasa menusuk tulangnya yang semakin kurus. Hidupnya benar-benar berubah drastis. Dari seorang pria yang pernah hidup dalam kenyamanan dan kemewahan, menjadi seseorang yang bahkan untuk makan sehari-hari pun harus berjuang. Ia merenung, mengingat kembali semua kesalahan yang ia perbuat. Wajah Aisyah terbayang di pikirannya. Wanita yang dulu begitu setia, yang mencintainya tanpa syarat, tetapi justru ia khianati di saat Aisyah berjuang melahirkan anak mereka. Karma memang nyata, gumamnya lirih. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri menemui Aisyah di rumahnya. Ia tahu bahwa tidak ada lagi harapan untuk kembali. Tetapi ada satu hal yang ingin ia lakukan, meminta maaf untuk terakhir kalinya. Aisyah membuka pintu dan terkejut melihat kondisi Farhan. Pria yang dulu begitu rapi dan berwibawa kini terlihat lusuh, matanya cekung, rambutnya berantakan, dan tubuhnya semakin kurus. "Aisyah, bolehkah aku berbicara sebentar?" Suaranya terdengar lemah, penuh penyesalan. Aisyah diam sejenak lalu mengangguk. "Masuklah." Farhan duduk di ruang tamu sederhana itu. Dulu, ia merasa rumah ini terlalu kecil dan ingin sesuatu yang lebih mewah. Tapi sekarang, rumah ini terasa jauh lebih hangat dibandingkan tempat manapun
yang pernah ia tinggali. Aku tidak akan bertele-tele, kata Farhan, menatap Aisyah dengan mata yang berkaca-kaca. Aku ingin meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Aku tahu aku telah menghancurkanmu, mengkhianati kepercayaanmu, dan menelantarkanmu di saat kau paling membutuhkanku. Aisyah menghela napas. Ia tidak merasakan amarah atau sakit hati lagi, hanya rasa iba terhadap pria yang kini begitu rapuh di hadapannya. Aku sudah memaafkanmu, Farhan, jawabnya pelan. Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa melupakan segalanya. Farhan mengangguk. Aku tidak meminta apapun darimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal, sangat menyesal. Aku telah kehilangan segalanya, dan aku sadar bahwa aku sendiri yang menciptakan kehancuran ini. Aisyah menatapnya dengan tenang. Aku berharap kau bisa belajar dari semua ini, Farhan. Aku tidak ingin melihatmu terus terpuruk. Farhan tersenyum pahit. Terima kasih, Aisyah. Aku harap kau bahagia. Setelah itu, Farhan pergi, meninggalkan rumah itu dengan langkah gontai. Ia tidak tahu kemana hidup akan membawanya selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Di sisi lain, kehidupan Aisyah semakin membaik. Hubungannya dengan Ilham berkembang perlahan, tetapi penuh dengan ketulusan. Ilham tidak pernah memaksa. Ia selalu menghargai ruang dan waktu yang Aisyah butuhkan. Anak-anaknya pun tumbuh dengan bahagia. Mereka tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang, karena Aisyah selalu memastikan bahwa mereka mendapatkan cinta yang cukup. Sampai suatu hari, Ilham datang dengan sebuah pertanyaan yang membuat Aisyah harus mengambil keputusan besar. Aisyah, apakah kau bersedia membangun masa depan bersamaku? Tanyanya dengan mata penuh harap. Aisyah terdiam. Hatinya telah lama sembuh. Tetapi apakah ia benar-benar siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya? Ia menatap Ilham, pria yang selama ini selalu ada untuknya tanpa menuntut apapun. Pria yang melihatnya bukan sebagai wanita yang hancur karena masa lalu, tetapi sebagai seseorang yang kuat dan berharga. Aisyah menghela napas, lalu tersenyum lembut. Berikan aku sedikit waktu untuk berpikir, jawabnya. Ilham tersenyum dan mengangguk. Aku akan menunggumu, Aisyah. Berapapun lama waktunya, aku akan tetap menunggumu. Dan disitulah Aisyah menyadari satu hal, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencari seseorang untuk melengkapi hidup, tetapi tentang menemukan seseorang yang bisa berjalan bersamanya tanpa menghakimi masa lalu. Masa lalunya mungkin menyakitkan, tetapi masa depannya masih terbentang luas. Dan kali ini, ia akan melangkah dengan keyakinan penuh, tanpa takut lagi akan kehilangan dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak Ilham menyatakan keseriusannya. Aisyah masih mempertimbangkan segalanya dengan hati-hati. Ia ingin memastikan bahwa keputusannya kali ini benar-benar berasal dari hatinya, bukan karena tekanan dari siapapun. Di sisi lain, Ilham tetap bersikap seperti biasa. Ia tidak pernah memaksa atau mendesak. Ia hanya menemani, menunjukkan bahwa ia siap berjalan bersama Aisyah kapanpun ia siap. Suatu sore, ketika Aisyah sedang menutup tokonya, Winda datang dengan membawa kabar mengejutkan. Aisyah, kamu dengar berita tentang Farhan? Tanya Winda dengan wajah serius. Aisyah mengernyit. Berita apa? Winda menghela napas panjang. Dia kecelakaan. Katanya tertabrak saat menyeberang jalan. Kondisinya parah. Sekarang dirawat di rumah. Sakit. Aisyah terdiam sejenak. Meskipun ia tidak lagi mencintai Farhan, tetap saja ia merasa prihatin mendengar kabar itu. Bagaimanapun juga, Farhan adalah ayah dari anak-anaknya. Kau mau menjenguknya? Tanya Winda. Aisyah menghela napas, lalu mengangguk. Ya, setidaknya aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Malam itu, setelah memastikan anak-anak tertidur, Aisyah pergi ke rumah sakit tempat Farhan dirawat. Sesampainya di sana, ia melihat pria itu terbaring lemah dengan banyak perban di tubuhnya. Wajahnya pucat dan napasnya terdengar berat. Ketika Farhan menyadari kehadiran Aisyah, ia tersenyum tipis. Kau datang, Aisyah mengangguk. Bagaimana kondisimu? Farhan mencoba tersenyum, meskipun jelas ia kesakitan. Dokter bilang, aku mungkin tidak akan bisa berjalan normal lagi. Kakiku patah cukup parah. Aisyah terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak ingin mengasihani Farhan. Tetapi di saat yang sama, ia merasa bahwa pria ini sudah benar-benar menerima karmanya. Aisyah, aku tahu aku sudah tidak punya hak untuk meminta apapun darimu, kata Farhan dengan suara lirih. Tapi aku ingin
Satu hal, aku ingin melihat anak-anak kita sebelum semuanya terlambat. Aisyah menatapnya. Tidak ada kebencian lagi dalam hatinya, hanya rasa iba terhadap pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Aku akan membawakan mereka besok, katanya akhirnya. Farhan tersenyum penuh rasa terima kasih. Terima kasih Aisyah. Keesokan harinya, Aisyah membawa anak-anaknya menemui Farhan di rumah sakit. Kedua anak mereka masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tetap menyapa ayah mereka dengan polos. Farhan menahan air matanya saat memeluk mereka. Ia sadar, inilah satu-satunya harta yang tersisa dalam hidupnya. Anak-anak yang dulu ia tinggalkan demi ambisi dan keserakahannya sendiri. Setelah hari itu, Aisyah tetap mengizinkan anak-anaknya untuk sesekali menemui Farhan. Meskipun ia tidak lagi mencintai pria itu, ia ingin anak-anaknya tetap memiliki ayah dalam hidup mereka, setidaknya selama Farhan masih ada. Beberapa bulan kemudian, kondisi Farhan semakin memburuk. Luka-lukanya tidak sembuh dengan baik, dan ia mulai mengalami komplikasi. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Aisyah menerima kabar bahwa Farhan telah meninggal dunia. Aisyah terdiam cukup lama setelah mendengar kabar itu. Ia tidak menangis, tetapi ada perasaan aneh di hatinya, seperti sebuah bab yang akhirnya ditutup selamanya. Ketika hari pemakaman tiba, Aisyah datang bersama anak-anaknya. Ia berdiri di sana, melihat tanah merah yang baru saja ditimbun, dan mengucapkan doa dalam hati. Semoga kau menemukan kedamaian, Farhan, bisiknya pelan. Setelah kepergian Farhan, hidup Aisyah berjalan seperti biasa. Ia tetap fokus pada anak-anak dan bisnisnya. Namun, ada satu hal yang kini berbeda. Hatinya terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi penyesalan. Ia benar-benar telah melepaskan segalanya. Beberapa bulan kemudian, Ilham kembali menemui Aisyah dengan senyum hangatnya. Aisyah, apakah kau sudah siap? Tanyanya dengan lembut. Aisyah menatap pria itu. Ia telah melewati begitu banyak hal dan kini, ia akhirnya menyadari satu hal, ia pantas mendapatkan kebahagiaan. Dengan senyum yang tulus, ia mengangguk. Ya, Ilham, aku siap. Dan itulah awal dari babak baru dalam hidup Aisyah, bukan sebagai wanita yang terluka, tetapi sebagai seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya, dan siap melangkah ke masa depan yang lebih baik. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa berbeda bagi Aisyah. Ada perasaan tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Tidak ada lagi luka yang harus ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa bebas. Ilham tidak buru-buru membawa Aisyah ke dalam kehidupan yang baru. Ia menghormati perjalanan yang telah Aisyah lalui dan memahami bahwa semuanya butuh waktu. Namun, setiap hari, ia selalu ada, memberikan perhatian tanpa menuntut, menawarkan kenyamanan tanpa memaksa. Suatu sore, ketika toko mulai sepi, Ilham datang seperti biasa. Kali ini, ia membawa sesuatu di tangannya, sebuah kotak kecil berwarna biru. Aku ingin memberimu sesuatu, katanya dengan senyum hangat. Aisyah mengernyit penasaran saat menerima kotak itu. Ketika ia membukanya, ia terkejut melihat sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit kecil. Apa ini? Tanyanya. Ilham tersenyum. Ini simbol perjalananmu, Aisyah. Bulan sabit melambangkan fase, seperti hidupmu yang pernah gelap, tetapi perlahan kembali bercahaya. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak datang untuk menggantikan siapapun, atau menyembuhkan luka yang sudah sembuh. Aku hanya ingin berjalan bersamamu, melihatmu bersinar lebih terang. Aisyah menatap Ilham, merasakan kehangatan yang menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa pria ini berbeda. Ilham tidak datang untuk menyelamatkannya, tetapi untuk menjadi bagian dari perjalanannya. Dengan hati mantap, Aisyah mengambil keputusan yang selama ini ia pikirkan. Ilham, aku siap untuk melangkah bersamamu. Mata Ilham berbinar. Ia menggenggam tangan Aisyah dengan lembut, seolah berjanji untuk tidak pernah melepaskannya. Hari itu menjadi awal dari kehidupan yang benar-benar baru bagi Aisyah. Sebuah kehidupan di mana ia tidak lagi menjadi wanita yang tersakiti, tetapi seorang perempuan yang kuat, yang telah menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Sebelum akhirnya memilih untuk berbagi kebahagiaan itu,
dengan seseorang yang tepat. Di tengah perjalanan pulang, Aisyah menatap langit malam yang dihiasi bulan sabit. Ia tersenyum. Ya, hidupnya memang penuh luka. Tetapi seperti bulan sabit, ia selalu punya kesempatan untuk kembali bersinar penuh. Beberapa bulan setelah keputusan besar itu, kehidupan Aisyah benar-benar berubah. Kini, ia tidak hanya menjadi seorang ibu dan pengusaha sukses, tetapi juga seorang wanita yang akhirnya memberi kesempatan pada kebahagiaan yang baru. Persiapan pernikahannya dengan Ilham dilakukan dengan sederhana, sesuai dengan keinginannya. Ia tidak ingin pesta mewah atau perayaan besar-besaran. Baginya, yang terpenting bukanlah kemegahan, melainkan ketulusan dan keberkahan dalam langkah yang akan ia ambil. Di tengah kesibukan persiapan, Aisyah tak lupa memastikan bahwa anak-anaknya juga menerima perubahan ini dengan baik. Ia sering berbicara dengan mereka, mengenalkan Ilham secara perlahan agar mereka merasa nyaman. "Ayah baru?" tanya putri kecilnya suatu hari dengan polos. Aisyah tersenyum dan mengusap rambut anaknya. "Bukan menggantikan ayahmu, sayang, tapi seseorang yang akan menyayangi kita dan menemani kita ke depan." Anak-anak Aisyah cukup cepat beradaptasi dengan kehadiran Ilham. Pria itu tak pernah berusaha mengambil peran sebagai ayah mereka dengan tergesa-gesa. Ia justru mendekati mereka dengan cara yang alami, menjadi teman, pelindung, dan figur yang bisa mereka andalkan. Sementara itu, berita pernikahan Aisyah dan Ilham mulai menyebar di kalangan teman-teman dan keluarga. Banyak yang bahagia melihat Aisyah akhirnya menemukan kebahagiaan setelah semua cobaan yang ia lalui. Namun, ada juga bisikan-bisikan di luar sana. Orang-orang yang dulu mengetahui kisah pahitnya dengan Farhan mulai berkomentar. Ada yang mendukung, ada pula yang mempertanyakan. Aisyah cepat sekali menemukan penggantinya, gumam seseorang di belakangnya saat ia menghadiri sebuah acara keluarga. Ia mendengar, tetapi kali ini ia tak lagi peduli. Dulu, mungkin ia akan terluka oleh komentar seperti itu. Namun sekarang, ia tahu bahwa hidupnya bukan untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Hari pernikahan pun tiba. Dengan gaun sederhana berwarna putih gading, Aisyah tampak anggun. Senyumnya begitu tenang, tidak ada lagi kegelisahan atau ketakutan seperti yang pernah ia rasakan dulu. Saat Ilham mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan yakin, Aisyah menutup matanya sejenak. Dalam hatinya, ia mengucapkan terima kasih pada dirinya sendiri, karena telah bertahan, karena telah berani melewati luka, dan karena telah memilih untuk bahagia. Ketika tangan Ilham menggenggam tangannya dengan lembut setelah acara selesai, ia tahu bahwa ini bukan sekadar akhir dari perjalanan panjangnya. Ini adalah awal yang baru, sebuah bab yang lebih indah dalam hidupnya. Malam itu, di bawah langit yang dihiasi bulan sabit, Aisyah berdiri di balkon rumah barunya. Ilham datang, mendekat dan berdiri di sampingnya. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Ilham dengan lembut. Aisyah tersenyum, menatap bulan di langit. "Tentang bagaimana hidup selalu memberikan kejutan. Dulu aku pikir aku tidak akan pernah bisa melewati semuanya. Tapi lihat aku sekarang." Ilham menggenggam tangannya erat. "Dan aku bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalananmu." Aisyah menatap pria itu, pria yang mencintainya bukan karena ingin menyelamatkannya, tetapi karena ingin berjalan bersamanya. Ia menghela napas lega. Akhirnya, setelah semua badai yang pernah menerpa, ia menemukan pelabuhan yang tepat untuk berlabuh. Dan kali ini, ia tahu bahwa ia benar-benar telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Beberapa bulan setelah pernikahannya dengan Ilham, hidup Aisyah terasa lebih tenang dan bahagia. Ia masih menjalankan bisnisnya seperti biasa, tetapi kini ada seseorang yang selalu mendukung dan menemaninya dalam setiap langkah. Ilham bukan hanya suami, tetapi juga sahabat yang bisa diandalkan. Anak-anaknya pun semakin dekat dengan Ilham. Pria itu tidak pernah mencoba mengambil alih posisi Farhan dalam hidup mereka, tetapi ia selalu ada saat dibutuhkan. Entah itu membantu mereka mengerjakan PR, mengantar ke sekolah, atau sekadar mendengarkan cerita mereka tentang keseharian. Suatu sore, saat Aisyah sedang menata barang di tokonya, seorang pelanggan lama datang. Winda, sahabatnya, juga ada di sana dan menyambut wanita itu dengan senyum lebar. "Aisyah, kau ingat Bu Ratna?" ujar Winda memperkenalkan wanita itu. Ternyata, Bu Ratna adalah pelanggan lama yang dulu sering datang ke toko Aisyah sebelum hidupnya berubah. Wanita paruh baya itu menatap Aisyah dengan penuh haru. "Kau tahu, Nak Aisyah, dulu aku melihatmu sebagai wanita yang sangat kuat, tapi sekarang
Aku melihatmu bersinar lebih terang dari sebelumnya, kata Bu Ratna. Aisyah tersenyum, merasa tersentuh. Dengan kata-kata itu, ia memang telah melewati begitu banyak hal, dan kini ia menyadari satu hal penting, kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan. Aisyah semakin yakin bahwa keputusannya untuk menerima Ilham dalam hidupnya adalah keputusan terbaik. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, Aisyah duduk di ruang tamu bersama Ilham. Mereka menikmati teh hangat sambil berbincang santai. "Ilham, apakah menurutmu aku sudah benar-benar sembuh dari masa laluku?" tanya Aisyah tiba-tiba. Ilham meletakkan cangkir tehnya dan menatap Aisyah dengan lembut. "Menurutku, luka tidak selalu hilang sepenuhnya, tapi kita belajar untuk hidup dengannya tanpa membiarkannya menyakiti kita lagi. Dan kau, Aisyah, telah melewati itu semua dengan luar biasa." Aisyah tersenyum. Ia tahu bahwa hidup tidak akan selalu sempurna. Tetapi kali ini, ia memiliki seseorang yang bisa ia andalkan. Malam itu, ketika ia merebahkan diri di tempat tidurnya, Aisyah menatap langit-langit kamar dengan hati yang penuh syukur. Ia pernah jatuh, pernah terluka, pernah merasa hancur, tetapi ia bangkit, belajar, dan akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kali ini, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Hidupnya mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia yakin, dengan hati yang telah sembuh dan cinta yang tulus di sisinya, ia akan mampu menghadapi apapun yang datang di masa depan. Aisyah tersenyum, menutup matanya, dan membiarkan dirinya terlelap dalam kedamaian yang kini benar-benar ia miliki. Tahun demi tahun berlalu, kehidupan Aisyah dan Ilham berjalan dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan. Anak-anaknya tumbuh sehat dan cerdas, bisnisnya semakin berkembang, dan rumah tangganya penuh dengan cinta dan keharmonisan. Ilham membuktikan bahwa ia adalah pria yang benar-benar tulus mencintai Aisyah. Ia tidak hanya menjadi suami yang penuh kasih, tetapi juga ayah yang baik bagi anak-anaknya. Tidak pernah sekalipun ia menunjukkan sikap yang membuat Aisyah meragukan keputusannya untuk menerima Ilham dalam hidupnya. Suatu sore, Aisyah dan Ilham duduk bersama di taman belakang rumah mereka. Anak-anak bermain dengan riang, tawa mereka memenuhi udara. Aisyah menatap kebun kecil yang dulu ia tanam dengan penuh harapan. Kini, bunga-bunga itu bermekaran, sama seperti hidupnya yang telah tumbuh kembali setelah diterpa badai. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seindah ini," kata Aisyah, menggenggam tangan Ilham dengan erat. Ilham tersenyum. "Hidup memang penuh kejutan, bukan? Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk menjalani setiap kejutannya." Aisyah mengangguk. Ia telah belajar banyak dari masa lalunya, tentang luka, tentang pengkhianatan, tentang kekecewaan. Tetapi ia juga belajar bahwa kebahagiaan selalu ada bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Tiba-tiba, anak-anak mereka berlari mendekat dan memeluk Aisyah erat. "Ibu, ayah, ayo masuk, kami sudah lapar." Aisyah dan Ilham tertawa. Dengan penuh kasih mereka menggandeng tangan anak-anak mereka dan berjalan masuk ke dalam rumah. Di dalam hati, Aisyah tahu bahwa inilah yang selama ini ia cari. Bukan hanya tentang mendapatkan pasangan baru, tetapi tentang menemukan kembali dirinya sendiri, tentang berdamai dengan masa lalu dan membuka hati untuk kebahagiaan yang baru. Kini, ia bukan lagi wanita yang terpuruk karena pengkhianatan. Ia adalah Aisyah yang kuat, yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Dan dalam kehangatan keluarganya, ia menyadari satu hal, bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari balas dendam atau membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang telah sembuh, dari cinta yang tulus, dan dari keberanian untuk memulai kembali. Aisyah tersenyum, merasa benar-benar damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia yakin ini adalah akhir dari kisah luka dan awal dari perjalanan bahagia yang sesungguhnya. Kisah Aisyah adalah cerminan dari banyak perempuan yang pernah merasakan pengkhianatan, kesedihan, dan kehilangan. Namun, dari setiap luka, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang baru. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan terkadang kita harus melalui jalan yang penuh duri sebelum menemukan taman yang indah. Tetapi percayalah, tidak ada luka yang abadi jika kita mau menyembuhkan diri sendiri. Jangan pernah merasa bahwa hidup berakhir hanya karena seseorang menghancurkan hati kita.
Pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pelajaran berharga untuk menemukan cinta yang lebih baik. Cinta yang tidak hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari diri sendiri. Untuk siapapun yang sedang berjuang melewati masa sulit, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki orang lain, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Jadilah kuat, berani, dan jangan takut untuk memulai kembali. Karena seperti bulan sabit yang pernah redup, pada waktunya, ia akan kembali bersinar dengan lebih terang. Terima kasih telah mengikuti kisah ini, semoga bisa menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua.